Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditabrak saat cek muatan di bahu jalan Pantura Batang, kedua kaki sopir truk putus. Kecewa dengan kinerja Bawaslu, seorang anggota panitia pengawas pemilu Tambak Romo Pati mengundurkan diri. Hanya karena ditegur, seorang anak di Cilacap tikam ayam tiri hingga tewas. Seorang sopir harus kehilangan kedua kakinya setelah ditabrak di Jalan Pantura Batang. Saat itu sopir truk ditabrak oleh sopir minibus yang ngantuk karena kelelahan di jalan. Sunardi berteriak histeris di bahu jalan Pantura, Batang, lantaran menahan rasa sakit pada kedua kakinya yang putus usai ditabrak sebuah minibus pada Minggu pagi. Detik-detik kecelakaan itu terekam kamera pengawas. Usai memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, supir truk turun dan memeriksa muatan truknya. Di saat itulah minibus melaju kencang dari arah belakang, lalu oleng ke bahu jalan dan menabrak korban. Setelah tiba di TKP, yaitu di Kelurahan Jatisari, Jawa, mengantuk sehingga menabrak pengemudi truk yang sementara memperbaiki muatannya di bahu jalan. Jadi kondisi truknya itu sudah di bahu jalan. Ditabrak oleh Delivina tersebut sehingga pengemudi truk mengalami luka berat pada bagian kaki. Hasil olah tempat kejadian perkara, sopir minibus ternyata mengantuk. Ia kelelahan dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta tanpa istirahat. Sopir minibus Nata Ardiansyah, warga Depok, Jawa Barat, kini jadi tersangka atas kelalaiannya. Sementara korban harus kehilangan kedua kakinya yang remuk dalam peristiwa itu. Ia dirawat di RSI Muhammadiyah Kendal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang pengendara sepeda motor masuk ke jalan tol Solo Yogya di Klaten karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Pengendara sepeda motor pun akhirnya diminta untuk putar arah keluar tol. Ulah pengendara sepeda motor ini sangat berbahaya. Ia nekat masuk ke jalan tol Solo Yogya melalui gerbang tol Polan Harjo, Klaten. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Kasat Lantas Polres Klaten pun menanggapi peristiwa itu. Pengendara sepeda motor nekat masuk ke jalan tol setelah memperoleh informasi dari warga bahwa jalan tol dapat dilewati oleh sepeda motor. Karena dapat membahayakan pengendara lain, pengendara sepeda motor diminta putar arah keluar dari jalan tol. Ini sangat membahayakan untuk pengendara itu sendiri karena memang jalan tol itu jalan bebas hambatan dengan kecepatan rata-rata roda 4 itu yang tinggi, sehingga apabila motor memang masuk ke jalan tol itu sangat membahayakan bagi penggunanya sendiri dan pengguna jalan tol yang memang seharusnya ada di situ. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, polisi akan koordinasi dengan pihak penyelenggara jalan tol untuk memasang papan imbauan kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan masuk ke dalam jalan tol. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kekerasan fisik yang melibatkan pelajar kembali terjadi di Temanggung. Korban ditampar dan ditendang oleh salah satu pelaku yang merupakan pelajar SMP lain. Saat ini pun polisi masih memeriksa kasus tersebut. Kekerasan fisik dialami oleh siswi berinisial AR. Ia ditampar dan ditendang di bagian belakang tubuhnya oleh pelaku berinisial K yang juga pelajar asal sekolah lain. Aksi buli ini terjadi di Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Mirisnya, kekerasan fisik ini direkam oleh rekan pelaku. Mengetahui adanya kekerasan fisik, keluarga korban pun langsung melapor ke polisi. Orang tua korban sudah melaporkan perkara ini ke
Polres Temanggung dan saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Temanggung. Korban 1 orang dan pelaku 1 orang. Saat ini polisi masih mendalami kasus kekerasan fisik untuk mengetahui motifnya. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Seorang anak di Cilacap tega untuk menikam ayah tirinya dengan sajam hingga tewas. Diduga pelaku tega membunuh karena tak terima saat ditegur oleh korban. Suasana mencekam terasa di Desa Jetis Cilacap. Warga gempar atas kematian seorang ayah di tangan anak tirinya. Sang adik yang melihat ayahnya terkapar tak bernyawa memanggil warga setempat lalu menghubungi polsek dan puskesmas. Usai kejadian, pelaku sempat kabur namun berhasil diringkus polisi. Pelaku bernama Adi Prasetyo. Ia tega membunuh karena sakit hati setelah dibentak dengan kata-kata kasar oleh ayah tirinya. Korban tewas karena luka tusuk di bagian dada dan luka sayat senjata tajam di bagian leher. Si ayah tiri yang sedang berada di ruang tamu dan bermain HP ini berteriak kepada si pelaku, kemudian dia emosi dan mengambil pisau dapur, kemudian mendatangi korban. Setelah mendatangi korban di ruang tamu, tanpa basa-basi, si pelaku ini langsung menikam korban mengenai dada sebelah kiri. Kemudian korban berusaha melawan, namun dikejar oleh pelaku. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU Desa Jetis Cilacap pada Selasa siang. Sementara pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pembunuh perempuan di Indekos daerah Kota Semarang akhirnya ditangkap. Tersangka mengaku tega untuk menusuk korban karena cemburu melihat korban jalan dengan pria lain. Inilah dia pembunuh seorang perempuan asal Grobogan di kamar indekosnya, daerah Peterongan, Kota Semarang. Muhammad Adi Nugroho ditangkap setelah 5 hari kabur. Laki-laki 28 tahun ini adalah warga Bendungan, Barusari, Kota Semarang. Ia ternyata sempat kabur ke Jakarta usai menusuk korban. Pasca kejadian, tersangka kabur dan membuang pisau dapur itu ke area kosong kawasan Sampangan, Semarang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku menusuk korban karena terbakar api cemburu saat mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Saya kan pacarnya dia, terus saya pengen... Kamu pacarnya si cewek ini? Iya, saya pengen jaga komitmen. Nah terus dia itu nggak mau Pak, dan dia bilang maksudnya jangan ganggu aku maksudnya jangan terlalu nekang aku makhluk sosial, aku tuh butuh relasi sama teman cewek juga cowok gitu. Jawabannya korban? Iya, di situ saya sedikit merasa sakit hati. Saat kejadian, aksi tersangka terekam kamera pengawas yang ada di indekos. Tersangka memanjat pagar indekos lalu menghampiri korban dan menusuk sampai 15 kali. Beberapa penghuni indekos juga sempat mendengar cekcok antara tersangka dan korban serta melihat tersangka kabur dari lantai 2 indekos. Korban itu kemudian mendapatkan luka tusukan sebanyak 15 tusukan dan dilakukan dalam perspektif pelaku kejadian cukup sadis. Kawin atau sahabat atau pacar lah ya, boleh begitu ya, pacarnya dengan korban. Nah, motifnya adalah cemburu karena melihat pacarnya jalan dengan cowok lain, begitu kan? Iya betul. Tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas keamanan klinik kecantikan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.